Halo guys, balik lagi sama gue Isan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.4 fitur tersembunyi yang wajib kalian ketahui. Menurut gue, buat kalian yang masih merasa pemula ataupun yang tidak pemula juga gak apa-apa sih. Nonton video ini deh sampai selesai. Karena fitur tersembunyinya ini memang pengen gue kasih tahu sih ke kalian. Jadi gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, kalau di beberapa hari lalu gue udah bahas iOS 18.4 secara resmi dirilis, dan mungkin buat teman-teman yang masih belum nonton, coba nonton dulu video tersebut karena biar relate juga nih. Gue kan udah bahas tuh fitur iOS 18.4 secara resminya di video itu. Nah, di video kali ini lebih cenderung ke fitur-fitur tersembunyinya saja. Jadi biar relate, biar kalian juga nangkep isi poin-poinnya gitu. Oke, nggak usah bertele-tele lagi, gue mulai dari aplikasi foto. Bener banget. Ya, di aplikasi foto ini ternyata cukup banyak tambahan fitur tersembunyi ya. Jadi contohnya ini gue di dalam aplikasi foto, kalian bisa reorder listnya. Caranya kalian scroll ke bawah, kan dia ada banyak list kayak gini nih. Kalian bisa customize and reorder, dan kalian bisa pilih nih mana aja yang pengen kalian gunakan. Dan tentunya ini juga bisa dinaikin ke bawahin ya, misalkan kayak gini nih. Tap dan tahan, naikin. Tap dan tahan, naikin. Tap dan tahan, paling atas. Kayak gini. Ya, jadinya akan seperti ini. Tuh, oke? Kayak gitu ya. Selanjutnya masih dalam aplikasi foto. Untuk shortlistnya atau sorternya atau filteringnya itu tidak hanya terjadi di aplikasi ini aja, tapi di dalam aplikasinya, di dalam folder albumnya. Contohnya seperti ini. Ini ada bagian album. Kalian tap yang tulisan albumnya, lalu di sudut kanan atas adanya shortlist. Ya, ada list view, ada key foto, bebas saja. Kalian bisa atur sesuai keperluan teman-teman semua. Jadi intinya tambahan menunya ada di sini. Dan ini menurut gue cukup jadi fitur tersembunyinya dari aplikasi foto. Seperti itu. Selanjutnya pada aplikasi Safari. Ada fitur tersembunyinya juga ternyata cuy. Pertama terkait connection security detail. Jadi kalau misalkan kalian buka Safari, terus kalian misalkan mengakses website ini, oke. Nah, kalian tinggal pilih sudut kiri bawah ini, yang menu ini, ya kalian pilih ini. Terus kalian pilih menu titik 3 ini ya, yang kanannya. Ini yang kanan ini. Lalu di sini ada connection security detail, di mana kalian bisa mengetahui website tersebut aman atau tidak untuk kalian akses. Seperti itu. Selanjutnya misalkan kalian di dalam Safari seperti ini, kalian searching sebuah apps atau apapun itu yang intinya berhubungan sama aplikasi. Contohnya ya, contohnya misalkan ini kayak gini. Misalkan gua search seperti ini ya. Nah, untuk cara cepet kalian ke App Store-nya, kalian cukup gampang banget di sini. Kalian tinggal tap dan tahan aja di sini. Maka di sini akan ada open in App Store, open in Safari, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian mau ke App Store ya, kalian tinggal open in App Store, akan langsung direct ke aplikasi App Store. Seperti itu. Oke, masih berhubungan sama aplikasi Safari, tapi kita pergi ke bagian setting. Misalkan kalian pergi ke setting, terus ke apps di sini, lalu search di sini Safari, oke. Nah, di bagian sininya nih, adanya show recent search yang bisa kalian disable kalau kalian tidak ingin diketahui orang-orang history search kalian apa aja gitu. Jadi kalian bisa matikan show recent search ini kalau kalian tidak membutuhkan, kayak gitu. Oke, selanjutnya masih pada bagian settingan, tapi ini berhubungan sama aplikasi email. Jadi kalau kalian pergi ke aplikasi, terus kalian search di sini mail. Nah, di sini di sini ada delete or move message action. Jadi kalian bisa menggunakan don't select a message atau view next message gitu ya. Kalian bisa pilih menggunakan fitur delete or move message action kayak gitu. Tapi ini adanya di bagian settingan aplikasi email. Ya, masih pada bagian settingan di aplikasi email. Jadi kalau misalkan kalian di dalam aplikasi email seperti ini, kalau tadi kan terkait delete or move message action. Nah, sekarang terkait notification-nya. Jadi di dalam aplikasi email ketika kalian pilih notification ini, kalian bisa customize notification. Di mana customize notification-nya ini ada dua pilihan. Misalkan contohnya ya, di sini adanya alert, adanya badge juga. Jadi kalau kalian memerlukan alert, kalian bisa customize untuk akun tersebut. Misalkan ada alertnya juga atau cuman badge aja, seperti itu. Selanjutnya pada bagian control center di sini ada fitur tersembunyi ternyata di dalamnya terkait visual yang sudah menyesuaikan animasinya. Jadi kalau kalian perhatikan untuk volume sama brightness ini, dia tuh animasinya ngikutin ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini gue turunin tuh animasinya jadi kayak gini. Kalau gue naikin dia lama-lama berubah seperti itu. Dan sama dengan cahaya atau brightness ini tuh ya, dia ngikutin tuh, lo lihat deh icon brightness-nya kayak gitu. Jadi ya ini menurut gue animasi yang cukup jadi bagian
bagian fitur tersembunyi juga karena dirubah sama Apple atau diredesign sama Apple. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong masih di control center nih ya. Sebenarnya kalian juga bisa mengakses visual intelligence dalam control center. Jadi kalau yang masih pada bingung, di sini tuh ada visual intelligence. Nah, caranya pastikan kalian tambahkan visual intelligence ini di control center kalian. Ya simpel aja, kalian tinggal tap dan tahan di bagian control center, terus kalian add control, lalu di sini adanya visual intelligence. Catatannya, ini untuk iPhone yang mendukung fitur Apple Intelligence. Oke? Lalu sebenarnya ada fitur tersembunyi lagi terkait default aplikasi. Misalkan contohnya aplikasi Translate. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke setting, kalian pilih paling bawah apps ini, dan kalian pilih default apps yang paling atas. Ya, di sini ada tambahan ya, translation. Sebenarnya harusnya ada tambahan lagi terkait maps, tapi kayaknya kita nggak kebagian ya karena beda regional. Karena ini regional Indonesia, mungkin fitur tersebut di luar regional Indonesia kayak gitu. Tapi intinya untuk translation di sini kebagian ya. Jadi kalau misalkan kalian ada Google Translate, ya kalian bisa menggunakan default translationnya menjadi Google Translate. Tapi kalau gue sih cukup di Apple Translate aja kayak gitu. Buat yang belum tahu, menu default apps ini kalian bisa sesuaikan ketika kalian membutuhkan atau ingin menggunakan aplikasi pihak ketiga tapi menjadi defaultnya. Dan kalian bisa atur di bagian ini. Contoh email. Misalkan kalian ada Gmail, ya kalian bisa menggunakan Gmail atau Sparkmail dan lain sebagainya. Misalkan kalian message. Nah, di sini gue bisa default message-nya gue rubah ke WhatsApp kayak gitu. Selanjutnya, for your information aja cuy, karena buat yang belum tahu, Apple Intelligence sudah mendukung berbagai bahasa tambahan. Jadi di sini di laman Newsroom Apple, ya di situ Apple Intelligence dikatakan sudah mendukung berbagai bahasa, tapi again untuk bahasa Indonesia belum kebagian ya. Jadi harap bersabar karena harusnya nantinya tetap akan mendukung bahasa Indonesia, harusnya dan semoga saja ya. Ya gitu. Lanjut, fitur voice memos yang sudah bisa berjalan bersamaan dengan aplikasi clock pada saat kalian menggunakan stopwatch. Gue contohkan, misalkan voice memo di sini. Nah, ini misalkan gue record ya, terus gue scroll ke atas, dia berjalan di bagian atas dan ini desainnya juga jadi lebih rapi ya. Lalu gue buka aplikasi clock untuk gue runningkan stopwatch. Misalkan kayak gini, terus gue close. Jadi dia langsung jalan bersamaan di Dynamic Island seperti ini. Ya gitu. Oke, selanjutnya ada fitur tersembunyi juga terkait default camera control, tapi ini buat iPhone 16 seri saja, seperti iPhone 16 base model, 16 Plus, 16 Pro, dan 16 Pro Max. Adanya di bagian setting seperti ini. Terus kalian pergi ke aplikasi atau settingan kamera di sini. Nah, di bagian atas kamera control, lalu kalian pilih launch kameranya, yang ini nih, menu kamera. Di sini ada pilihan-pilihan defaultnya. Kalau kalian pengen menggunakan kamera control sebagai open Instagram atau langsung akses aplikasi Instagram Story gitu ya, ya kalian bisa menggunakan default Instagram seperti ini. Contohnya jadinya kayak gini. Nah, dia langsung akses Instagram dan langsung buka untuk posting foto ataupun video. Seperti itu. Oke? Tapi kalau gue sih jujur gue lebih baik ke kamera aja lah ya. Biar gampang. Tapi kalian bisa nonaktifkan kalau kalian merasa ini belum butuh-butuh banget. Oke? Nah, itu tadi fitur-fitur tersembunyi yang hadir atau yang ada di iOS 18 dari keempat. Gue harap dengan adanya video ini kalian juga jadi tambah tahu kalau ada fitur dan fitur tersembunyi dari iOS 18 dari keempat. Jadi beda tuh. Fitur yang emang dijabarkan di video sebelumnya di sini terkait iOS 18 dari keempat resmi, dan ya, video ini lebih cenderung ke fitur tersembunyinya. Seperti itu. Oke? Jadi gue rasa cukup video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.